There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Rika Cilin. Nah, kali ini aku alhamdulillah nge-share tiap hari. Dan ini aku mau share kembali ya teman-teman, kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dah, itulah ya teman-teman, kegiatan harian aku yang itu aja. Jangan pernah bosan ya gitu ya teman-teman ya, untuk menyaksikan videonya aku yang sebagai ibu rumah tangga. Nah, kali ini aku masak ya teman-teman. Jadi aku nggak masak sambal gitu, karena goreng ikan aku masih ada, goreng ikan, goreng ayam juga gitu. Jadi aku nggak masak, cuman aku memasak sayur gitu. Nah, kali ini aku memasak sayur. Aku memasak sayur bayam lagi, karena emang sayur bayam favorit kita sekeluarga ya teman-teman. Jadi aku belinya ini setengah ikat gitu. Jadi tiap tadi pagi aku pergi ke warung gitu di simpang 3 yang arah masuk ke rumah aku gitu. Jadi aku belinya setengah ikat. Pas aku nanya satu ikatnya berapa, di sini tuh mahal sekarang ya teman-teman, karena satu ikatnya sekarang tuh 9.000 katanya. Jadi aku mintanya yang setengah ikat aja gitu. Jadi setengah ikatnya bisalah untuk satu kali masak gitu. Dan jika kalau aku beli satu ikatnya pun nanti pasti kalau aku simpan pun di kulkas pasti dia agak kurang seger gitu. Karena kalau pendapat aku, kalau sayur bayam ini kalau kita simpan di kulkas tuh dia agak sensitif gitu ya teman-teman. Dia cepat layunya gitu, cepat agak kurang baik gitu daunnya. Kecuali kangkung tuh kita simpan di kulkas itu dia masih bagus juga gitu. Tapi kalau bayam ini agak sensitif gitu ya teman-teman, jadi aku belinya ya setengah ikat aja gitu. Nah, ini aku mau potong-potong dulu sayur bayamnya. Ini aku percepat aja ya teman-teman videonya aku. Nah, kali ini aku mau tumis saja sayur bayamnya gitu. Aku pakai bawang merah sama bawang putih sama tomat aja gitu. Dan teman-teman di rumah, sambal untuk menu buka puasanya apa sih hari ini gitu? Apakah teman-teman masih banyak sambal yang kemarin? Karena aku buka puasanya cuman sama anak aku berdua. Jadi setiap kali aku masak sambalnya, mau masak apapun itu, mau gulai mau apa, pasti besok harinya masih banyak tinggalnya gitu. Jadi sambal yang kemarin aku panasin aja untuk yang sekarang ini ya teman-teman. Nah, begitulah, itu pun kalau sahur Pak suami makannya cuman sedikit, jadi lah selalu banyak tersisa gitu ya teman-teman. Nah, makanya aku selalu masak tuh cuman sedikit, walaupun sedikit ya basi banyak sisanya gitu. Nah, ini udah selesai aku potong-potong gitu. Aku mau potong lagi itu ya teman-teman, ubi. Aku mau masak kolak gitu. Aku kan suka banget makan kolak gitu ya teman-teman, apalagi saat minum buka puasa nanti ya teman-teman. Jadi aku pengen banget mau bikin kolak gitu. Nah, seperti biasanya ini kolaknya cuman ya itu aja ya teman-teman, pakai ubi, pakai dan teman-teman dan kawan-kawannya gitu. Nah, ini aku mau kupas dulu kolaknya gitu ya teman-teman, ini ditemani sama anak aku ya. Nah, itulah ya teman-teman, setiap hari ya bersama anak ya gitulah, emak-emak ya teman-teman. Dan yang penting dia nggak ganggu aku, udah aja mau masak pun dia, apapun kegiatan aku dia pasti ngikutin terus gitu, dia mau coba gitu katanya gitu ya teman-teman.
Dan ini sekitar jam 2 sore gitu ya teman-teman, setelah aku tidur siang gitu, aku mau masak dulu gitu. Jadi kalau aku staynya mau masak tuh jam 4 gitu, nggak kekejar gitu ya teman-teman. Kadang-kadang ya kalau lancar-lancar aja kita masaknya, kadang diganggu sama anak, jadi ya aku percepat aja masaknya jam 2 lewat gitu ya teman-teman. Nah ini aku ubinya kita potong-potong dulu tuh. Dipotong-potong dulu ya biar nanti cepat juga, nanti pas dicuci langsung dimasukin ke santannya gitu. Nah ini aku potong-potong kecil-kecil dan aku pakai air tuh, dalam komnya tuh ada airnya gitu ya teman-teman, biar nanti nggak hitam gitu. Pernah waktu itu aku belum pernah tahu kayak mana cara motong-motong ini ubinya, jadi aku masukin aja dalam kom yang tanpa air gitu, jadi dia nggak agak ngehitam gitu ya teman-teman. Jadi kata mama aku kalau mau potong-potong ubi gitu dimasukin air gitu di dalamnya biar nanti nggak hitam gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi, aku mau memasak lagi kolaknya, tapi aku pakai bekas dari Magicom yang rusak aja ya teman-teman. Jadi aku nggak punya yang kecil gitu periuknya, jadi aku pakai yang ini aja gitu. Tapi alhamdulillah ini nih nggak ngaruh dan nggak apa-apa ya teman-teman kalau ini kita masak gitu di kompor gitu. Nah, inilah tempat aku untuk masak siap tiap hari ya teman-teman. Jadi setelah aku masukin santannya gitu, aku masukin lagi langsung ya teman-teman ubinya, biar nanti aku nggak tunggu apa namanya santannya untuk matang dulu, nggak, cuman aku masukin semua gitu. Nah ini aku mau masukin pisang gitu, ini ada pisangnya 3 gitu teman-teman. Ini pisangnya nggak harus banyak gitu, cuman untuk sekedar rasanya aja aku potong-potong dulu. Nah ini aku juga masukin buah hatap gitu, nih buah hatapnya udah mau aku potong-potong juga gitu ya teman-teman, biar nanti cepat matangnya, karena buah hatap ini agak cepat keras gitu ya teman-teman, lama masaknya gitu. Nah ini aku juga mau masukkan vanilya gitu, aku masukin 2 bungkus saja ya teman-teman. Tapi sayang banget di sini teman-teman, setelah masak gitu dan setelah mau dicoba gitu sama mama, aku kan mau ngasih sama mamaku juga, kata mamaku gak ada garamnya gitu, nggak terasa garamnya. Ternyata aku lupa teman-teman untuk nambah garamnya gitu, bukan nambah, mau masukin garamnya aku lupa gitu. Nah ini aku juga masukin itu ceritanya, masukin daun pandan musang gitu biar wangi gitu. Dan setelah dicoba sama mamaku dan karena aku lupa garamnya gitu, jadi ya aku setelah buka puasa aku cicipin gitu, jadi aku ulang lagi untuk panasinnya dan aku masukin sedikit garam gitu ya teman-teman. Nah gitulah ya teman-teman, kalau sampai lupa pula memasukin garamnya. Nah lanjut lagi, aku masak air teh gitu untuk menu buka puasa, aku mau bikin teh es gitu. Nah ini aku merebus dulu pakai tehnya gitu. Jadi kalau direbus ini lebih pekat gitu ya teman-teman tehnya, daripada kita air panas kita celupin gitu. Ini udah selesai gitu, aku taruh dulu di atas meja biar dia cepat dingin dan biar nanti bisa dimasukin batu es gitu ya teman-teman. Dan aku mau tumis-tumis dulu itu bawang merah bawang putihnya. Nah kebetulan itu tuh minyak gorengku mau habis juga ya teman-teman, karena aku belum memasukin ke refillnya gitu. Jadi aku masak-masak, semua tumis dulu bawang merah bawang putih itu aku masukin dulu ya teman-teman. Jadi aku nggak mesti harus bawang putih dulu terus bawang merah lagi gitu seperti teman-teman di rumah. Jadi aku masukin, ku gabunginnya semuanya, gak simple dan cepet gitu ya teman-teman. Jadi biar cepat matangnya juga, tapi sama aja ya teman-teman, nggak hangus juga kok, nggak terhambat juga kok matangnya bawangnya gitu teman-teman. Jadi aku juga masukin tomat, jadi aku suka sama tomat gitu kalau masukin dalam bayam gitu ya teman-teman, enak aja bawaannya kalau makan pakai pakai tomat gitu. Jadi ya sih kalau tomat ini sensitif ya teman-teman, kalau belum nanti lagi udah mau 5 jam atau 4 jam gitu pasti rasanya agak begitu terasa tomatnya gitu ya teman-teman, agak cepat basinya bisa jadi ya teman-teman.
Dan aku aduk-aduk lagi kolaknya biar nanti santannya nggak pecah gitu. Jadi aku aduk-aduk lagi sampai nanti emang benar-benar mau mateng juga. Nah beginilah ya teman-teman menu buka puasa aku sehari-hari, yang simple aja, yang penting sehat dan bersih gitu aja ya teman-teman, yang penting sehat gitu ya. Dan gak lama-lama juga aku masaknya, aku cepet-cepet aja karena durasinya aku cepat, makanya cepet-cepet gitu. Jadi setidaknya ini tidak memakan waktu lama ya teman-teman. Dan teman-teman di rumah, apa sih menu buka puasanya hari ini? Boleh komen di bawah ya. Mana tahu nanti Bida bisa ide untuk menu buka puasa aku untuk besok harinya gitu. Nah ini lanjut teman-teman, ini aku tunggu matengnya gitu sayurnya. Tepat aku nggak lama-lama juga untuk masak sayur, nggak aku tutup juga biar nanti tampak hijaunya juga ya teman-teman, nggak layu nggak ngitem gitu. Nah ini juga mau mateng juga nih sayur sama kolaknya, sebentar aja gitu ya teman-teman matengnya karena durasinya dipercepat gitu. Nah lanjut lagi, ini apa namanya, kolaknya udah semua aku masukin, tinggal lagi aku mau masukin dalam kolak tuh, kalau di sini namanya delimo gitu, entah di tempat teman-teman apa sih bahasanya gitu, aku nggak tahu. Dan itu mau mateng juga, aku rencana mau masukin delimo gitu. Aku beli 2 bungkus gitu, satu bungkusnya 3.000 ya teman-teman. Jadi ini enak ya teman-temannya kalau kita masukin ke dalam kolak gitu. Dari kecil pun mama suka bikin ini ya teman-teman, beliau tuh suka bikin kolak pakai delima gitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka gitu ya teman-teman, karena terasa kenyal-kenyal gitu, dia nggak suka. Tapi pak suami juga nggak suka kok teman-teman, ini cuman aku dan anak aku yang suka. Jadi karena aku yang mau pengen kali bikin kolak, ya udah aku mau beli delimo gitu, jadi aku campurin ke dalam kolak gitu. Dan alhamdulillah udah mau matang juga itu sayurnya dan juga kolaknya gitu ya teman-teman. Kalau kita punya 2 kompor kayak gini cepet juga ya untuk matengnya gitu, nggak tunggu lama-lama. Dan alhamdulillah ini udah mau selesai juga. Dan aku juga mau matiin kompornya gitu biar apa namanya, ada limonya tuh nanti matangnya pada saat kuahnya tuh masih panas gitu. Tapi kalau kita lama-lama hidupin kompornya untuk mematangkan delimonya, nanti pas dingin pun nanti mengembang gitu ya teman-teman. Jadi delimo tuh emang masukannya tuh pas udah mau mati aja kompornya. Jadi untuk kepanasan kolaknya tuh bikin mateng delimonya juga gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah tuh sayurnya udah mateng gitu ya teman-teman, dan mau aku masukin ke cambung gitu. Dan teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Semoga ibadah puasanya lancar-lancar ya teman-teman, dan diberi kesehatan selalu. Dan bentar lagi mau bulan puasa juga. Apakah udah nyicil baju lebarannya untuk anak-anak dan untuk pak suami? Silahkan komen-komen di bawah. Dan alhamdulillah next teman-teman, ini videonya aku udah mau selesai juga, udah matang semua, kolak udah matang, sayur udah matang, dan mau nyantap lagi. Itu Dan bukan sampai kucing di Apin sini tuh. dulu teman-teman, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di share kepada teman-teman yang mempunyai komunitas gitu ya teman-teman, biar ke channel aku semakin berkembang. Nah sampai di sini dulu videonya aku, dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.